Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Tentu tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Berbekal harapan mudah-mudahan aktivitas kita menjadi wasilah keberkahan, wasilah rahmat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, beberapa bulan, kurang 1 bulan ya, atau kurang lebih 1 bulan lah, kita akan sampai pada bulan Zulhijjah, di mana kita punya satu syariat di dalamnya selain ibadah haji, yakni ibadah kurban. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban. Ada yang menghukuminya sebagai hukum wajib, sehingga kalau tidak dilaksanakan jadinya berdosa. Sebagian ulama yang lain menghukuminya sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau memang tidak bisa, tidak berdosa. Jadi ini khilaf bainal ulama dalam menentukan hukumnya. Beberapa hari yang lalu, hadirin ikhwati man rahimakumullah, di bulan Ramadan kalau tidak salah, saya pernah sampaikan bahwa setiap ibadah itu pasti memiliki 4 aspek. Ibadah apapun Pak ya, pasti memiliki 4 aspek. Ada aspek sejarah, ada aspek fikih, ada aspek ruhiyah atau esoteriknya, dan ada aspek impact atau dampaknya. Ibadah apapun Mbak, sholat, puasa, zakat, haji pasti ada sejarahnya, ada fikihnya, ada esoteriknya, ruhnya, dan juga ada dampak. Jadi kalau ingin mengkaji ibadah, jangan mentok di fikih. Udah ribut, berantem lagi, nggak kelar-kelar. Karena fikih Pak ini. Fikih kan khilaf bainal ulamanya banyak sekali Pak itu. Jadi kalau bicara ritual ibadah, jangan mentok hanya pada masalah fikih. Walaupun memang masalahnya Pak di Indonesia ini, kalau kita belajar pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, maka PAI di SD, di SMP, di SMA rata-rata membahas fikih. Tidak ada nyinggung yang lain tuh Pak tuh. Nyinggung sejarah gitu, atau nyinggung sirah nabawiyah, mentoknya ya di fikih. Karena kita kental dengan dunia fikih sejak kecil, punya praktek ibadah sendiri, ternyata berbeda dengan yang lain. Ribut kan Bapak? Karena fikih yang kita baca baru satu pandangan fikih yang sudah kita baca, belum yang lainnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kita tidak harus terjebak dengan fikih. Makanya ada 4 item, ada sejarah, fikih, ruh atau esoteriknya, dan dampak. Saya fokus pada sejarah dulu Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah kurban tentu atas syariat perintah dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Nabi pada dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'ah, siapa yang diberi kelapangan rezeki Pak, artinya dia punya uang nih, falam yudhi, kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musalla kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Saking pentingnya menyembelih hewan kurban. Sekarang harga kambing berapa juta Pak? 3 tuh, waduh apal man. Bandar siap. Masjid Asami yang ngurban juga? Insya Allah. Ini sudah terbuka nih bentuk luangnya Pak. 3,7 ya kalau kambing. 37-an ya. Ya monggo lah, itu diatur-atur aja harganya. Yang penting intinya gini Pak, ada aktivitas menyembelih hewan kurban. Mau di mana monggo lah, silahkan. Saya ingin masuk pada poin kesejarahan Pak. Nabi SAW melaksanakan ibadah kurban
bukan hanya beliau Pak yang kurban, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW sudah banyak orang yang kurban Pak. Geser paling dekat nih dari Nabi Muhammad SAW ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka berkurban Pak, yang kisahnya cukup populer Pak, di mana Nabi Ismail alaihi salam dimimpikan oleh ayahandanya bahwa Nabi Ismail disembelih Pak. Sampai 3 kali mimpi ini, 3 kali 3 malam berturut-turut mimpi Nabi Ibrahim sama. Sedangkan klausulnya Pak, ketentuan hukumnya, mimpi para nabi adalah wahyu. Maka mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dipahami sama dengan Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Disembelih Pak. Singkat cerita kan dilaksanakan Pak. Di ayat 102 surat As-Saffat tentang dialog Ibrahim dengan Ismail, ayat 103-nya Pak, ada kalimat falamma aslama, dan ketika keduanya pasrah dengan ketetapan Allah, maka Ibrahim, Ismail sudah siap, sudah pasrah, sudah nerimo Pak, sudah legowo dengan ketetapan Allah. Ini kata kuncinya Pak, sudah pasrah, sudah nerimo, sudah legowo, maka Allah berikan pertolongan. Rumus mendapatkan pertolongan, pasrah dulu, nerimo dulu. Itu rumus dapat pertolongan. Karena kalau orang sudah pasrah, mentok cuma satu sandaran kita Pak, siapa? Belok kanan mentok, belok kiri mentok, maju mentok, mundur mentok. Cuman satu sandarannya, Allah. Maka saat Ibrahim dan Ismail pasrah, Allah berikan pertolongan. Pertolongannya Pak, Ismail yang tadinya harus disembelih, oleh Allah ditebus Pak. Oleh Allah diganti dengan seekor kibas. Sehingga sampai hari ini yang disembelih tidak boleh anak lagi Pak. Sekarang mah nggak boleh sembelih anak gitu. Diganti dengan seekor kambing atau sapi atau unta. Dalam bahasa Al-Quran, bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, sapi, kambing dan unta. Monggo. Jadi hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Nabi Ibrahim kurban, kemudian Allah tebus dengan seekor kibas. Mundur lagi Pak ke belakang, mundur lagi ke belakang Pak. Ada lagi yang kurban, siapa Pak? Qabil dan Habil. Syariat pertama Pak, nih saya ulang, syariat pertama di zaman Nabi Adam alaihi salam. Dalam Quran Pak, silakan Bapak cek Nabi Adam ada nggak syariat sholatnya di Quran nih? Namun nggak Pak, Nabi Adam sholat di Quran? Nggak ada. Haji, kalau tawaf ada Pak, cuman bukan di Quran, di tafsir ini. Yang disebut oleh Quran Pak di era Nabi Adam, iz qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah Azza wa Jalla Pak di surat Al-Maidah ayat berapa nih Pak? Al-Maidah ayat 27 atau 26. Cek aja Pak, 27 atau 26 lah ya. Tentang ibadah kurbannya dua orang anaknya Nabi Adam. Salat belum disebut Kak pakai Quran. Puasa belum disebut pakai Quran, kurban sudah duluan. Kesimpulan saya Pak, dan ini tidak berlebihan nantinya, ibadah yang paling tua selain tawaf adalah kurban. Kenapa Ustadz kok Allah mensyariatkan kurban bagi umat manusia diawali oleh anaknya Nabi Adam Pak? Inilah hubungan yang kemudian Allah harapkan dari seorang hamba. Saya kasih gambaran gini Pak. Allah Azza wa Jalla ngasih umur, sudah. Allah Azza wa Jalla ngasih sehat, sudah. Allah Azza wa Jalla ngasih income tiap bulan, sudah. Allah Azza wa Jalla ngasih keluarga Pak, anak istri, sudah. Pertanyaannya, pengorbanan Bapak Ibu sudah belum? Pengorbanan Bapak Ibu sudah belum? Kan Allah sudah ngasih Pak.
Allah sudah memberikan given sama manusia, ini nyawanya, ini sehatnya, ini keluarganya, ini finansialnya, ini rezekinya, semuanya all in sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa Al-Quran, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah sediakan seluruhnya buat manusia. Semua yang ada di depan kita, Pak, itu fasilitas Allah buat kita. Buat kita, Pak. Pertanyaannya dibalik nih, pengorbanan Bapak Ibu sampai di mana? Kira-kira korban waktu deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyuruh apa tuh, Pak? Nyuruh apa? Nyuruh pengorbanannya gimana? Horor. Ini bicara pengorbanan, ini bicara pengorbanan. Termasuk, Pak, kaitannya dengan kurban sekarang nih mau masuk. Ayo, man kana lahu sa'ah, yang punya kelapangan rezeki, ayo. Sampai dalam fikih, ini dalam fikih, silakan buka dalam kitabnya Syarah Al-Mumti karya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sampai kata Syekh Utsaimin, Pak, saking dianjurkannya kurban, boleh uang buat kurbannya hasil minjem, dibolehkan. Saking pentingnya ibadah kurban, kalau emang pas hari itu, Pak, tanggal 10, 11, 12, kalau 13 saya nggak anjurkan, Pak, karena khilaf bainal ulama ini. Jadi minimal 3 ya, 10, 11, 12 Dzulhijjah, ternyata belum punya uang, Pak, dan nggak ada roman-roman bakal punya uang. Tapi kita yakin, betul-betul yakin, Pak, tanggal 17 bakal punya uang, boleh minjem, Pak. Tapi keukur ya, bayarnya kapan? Ini minjem aja, tahu kabarnya kapan? Bulan depan, tahun depan, bahaya ini. Terukur lah, kalau meminjam terukur, Pak. Kata Syekh Utsaimin, boleh, bahkan dianjurkan, Pak. Kenapa? Saking pentingnya ibadah kurban. Ustadz, kalau begitu jadinya tidak mampu dong. Orang itu sedang memampukan dirinya. Buktinya apa? Minjem. Ketika dia minjem, dia sedang berusaha memampukan dirinya untuk bisa ibadah kurban. Maka sah karena dia sedang memampukan. Toh nanti juga bakal dibayar. Ya kalau niatnya nginjem dibayar, lain lagi urusannya, Pak. Pas ditagih jadi galakan yang ini nggak boleh ini, ini pelanggaran ini nantinya. Kalau begitu nggak boleh. Ini kalau ruang-ruangnya masih bisa tektok lah, masih bisa. Kayaknya tanggal 17, 20 saya bisa dapat uang deh. Saya bayar tanggal 20 Dzulhijjah. Monggo, Pak, silahkan. Sah-sah saja gitu. Kenapa? Karena saking pentingnya ibadah kurban. Kenapa Ustaz kok harus kurbannya nyembelih kambing? Kan itu contohnya, Pak, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ikut manut sama contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya punya ayam nih 20. Kalau dihitung-hitung sih harga kambing sama 20 ayam seimbang lah misalnya. Misal. Atau senilai harga kambing dibeliinnya ke ayam gitu. Boleh nggak kurbannya ayam? Ini berapa ekor gitu ya? Boleh nggak itu? Kenapa harus kambing? Ya karena kambing yang disuruh sama Nabi, Pak, yang dicontohkan Nabi. Kalau Nabi nyontohin kelinci, Pak, kelinci kita kurbanin. Kalau yang dicontohin oleh Nabi kelinci. Tapi karena contohnya adalah kambing, sapi, dan onta, sudah di situ saja mentok. Ustadz, saya sih kurbannya nggak daging. Masyarakat kita di Indonesia, terutama di Jakarta, udah bosan makan daging. Gimana kalau duitnya aja saya kurbanin? Jadi 4 jutaan lah saya kasih ke orang miskin. Boleh tidak, Pak? Kambingnya kagak, Pak, tapi duit yang dibagiin. Boleh nggak itu? Jadi yang dipotong apanya, dong? Nggak boleh, Pak. Kurban itu ibadah mengalirkan darah. Jadi harus ada darah yang dialirkan. Harus ada yang disembelih. Atau Ustadz tidak berperi kebinatangan itu. Ya kalau hewan nggak boleh disembelih, siapa yang disembelih, Pak? Namanya hewan memang kodratnya harus dikonsumsi, Pak. Kayak ayam, kambing, sapi, emang apa kodratnya untuk dinikmati gitu. Kenapa harus khawatir nyembelih hewan? Kalau nyembelih orang baru nggak boleh. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi harus kambing, sapi atau
unta. Di luar itu enggak boleh. Karena itu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alirkan darahnya, entah kambing, sapi atau unta. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi Pak ke Qabil dan Habil. Qabil kurbannya buah-buahan, Habil kurbannya kambing. Ada beda penekanan Pak. Kalau Qabil kurbannya buah-buahan hasil sortiran. Pengorbanan apa sih? Yang kerja saya, yang nanam saya. Masa yang panen orang lain? Ya saya dong. Kalau toh harus ada yang saya bagi ke orang lain, itu kalau sudah mencukupi kebutuhan saya, terutama kebutuhan bisnis saya. Jadi buah-buahan yang cakep-cakep Pak, yang bagus-bagus, yang kualitas ekspor itu dijual, yang jelek-jelek disedekahkan. Ini kelakuan Qabil Pak. Ulang Pak ya. Yang bagus-bagus dijual karena menguntungkan, tapi yang hasil sortiran dibagikan. Kita suka bagi-bagi barang bekas. Nanti ganti Pak, barang-barang bagus. Barang-barang bagus, barang-barang baru. Kenapa harus baru? Ya biar memuliakan yang nerima sedekah Pak. Kasih yang baru, jangan yang bekas. Qabil Pak ngasih hasil sortiran. Karena yang bagus-bagus kualitas ekspor dia jual untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dia perhitungan Pak, padahal nikmat Allah dibanding apa yang dia sudah keluarkan jauh tidak bisa dibandingkan. Nikmat Allah 100%, dia baru kurban 1%, udah gitu ngambil yang jelek-jelek. Kan ini pelanggaran Pak. Ini kriminal ini. Kok ada hamba modelnya begitu sama Allah? Itu Qabil Pak. Habil lain lagi. Habil punya kambing banyak. Di antara sekian kambing Pak, ada kambing yang spesial di hatinya Habil. Kambing ini kambing yang paling dia suka Pak. Bisa kalau kita punya peliharaan Pak ya, punya peliharaan apa aja lah, ayam, peliharaan burung, peliharaan kambing, pasti ada yang kita paling suka. Nah Habil punya kambing yang paling dia suka. Karena saking sukanya sama kambing itu, Habil mengkurbankan kambing itu Pak. Jadi yang satu berpikir matematika ketika mau ibadah, yang satu mikirnya atas dasar cinta. Matematika versus cinta gitu. Matematika ngitung, ini sedekah berapa ya? Ini bayar ini, bayar ini, bayar ini, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini, dihitung gitu. Kalau yang satu adalah kita niatkan ini buat Allah. Apa yang paling kita suka kita keluarkan. Dua cara pandang, matematika dan cinta. Endingnya Pak, hadirin ikhwati man rahimakumullah, mana yang Allah terima? Habil. Kambingnya dilahap api Pak, set dilahap api. Dibawa kemana tuh Pak tuh kambing? Kambingnya dibawa kemana? Pokoknya dilahap api, set, kambingnya hilang Pak. Dibawa kemana tuh kambing? Kan gak disembelih Pak. Kurban Habil itu tidak disembelih, ditaruh di atas bukit. Buah-buahan ditaruh di atas bukit, kambing juga ditaruh di atas bukit, kemudian datang api, ngilang yang diambil sama Allah. Kambingnya hilang, berarti kambing yang diterima oleh Allah. Buah-buahan kagak disentuh-sentuh sama sekali. Tuh kambingnya kemana Pak? Kira-kira pindah kemana? Hadirin ikhwati rahimakumullah, kambing tersebut disimpan oleh Allah, wallahu a'lam di mana disimpannya. Dan saat Nabi Ibrahim kurban, kambing itulah yang dijadikan sebagai tebusan. Ini riwayat Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Jadi kambingnya yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail, itu kambing siapa? Kambingnya Habil. Bukan Allah ngerendak bikin kambing gitu Pak. Atau ada kambing orang ngilang tiba-tiba pindah ke Nabi Ibrahim, gak begitu juga itu. Tapi kambingnya Habil. Kan itu milik Allah sudah, kan sudah dikurbankan oleh Habil. Sudah dikurbankan oleh Habil, maka kambing itu dikirimkan kembali kepada Nabi Ibrahim untuk jadi tebusan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi memang takdir kambing itu jadi kurban Pak. Mau zamannya Nabi Adam jadi kurban, zamannya Nabi Ibrahim juga jadi kurban. Kepala kambingnya Pak itu ditaruh di sudut Ka'bah, dan sampai era Nabi Muhammad kepala kambing itu masih ada.
tengkoraknya. Kalau kita juga kan suka ada tuh tanduk, terus tengkorak kambing gitu, atau tengkorak sapi. Itu masih ada di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk benda yang dikeramatkan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Sebelum Nabi Muhammad menghancurkan semuanya, berharap-harap dihancurkan kan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Adam anak-anaknya kurban, Nabi Ibrahim kurban, Nabi Muhammad kurban, Pak. Jadi kalau orang punya kelapangan rezeki dan tidak mau kurban, itu menyalahi syariat para nabi. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh nabi dia menyelisihi seluruh nabi, karena seluruh nabi semuanya berkurban. Ini trigger, Pak, bagi kita semua yang punya kelapangan rezeki, sisihkan itu dan yakin itu sebagai pengorbanan kita untuk Allah Azza wa Jalla. Cluenya apa nih? Saya ingin bangun cluenya. Kenapa Ustadz harus kurbannya untuk Allah? Memang Allah butuh pengorbanan kita? Jawabannya tidak. Saya kasih hadis qudsi, Pak. Kata Allah Azza wa Jalla begini, kata Allah ini, wahai hamba-hambaku, saya sakit, kenapa kalian tidak menjengukku? Kata Allah, Pak, ini, wahai hamba-hambaku, saya sakit dan kenapa kalian tidak menjengukku? Kata hamba nimpalin, Pak, kata hambanya nih, ya Rabb, bagaimana cara kami menjengukmu sedangkan engkau maha berkuasa? Gimana ceritanya jenguk Allah itu? Jawaban Allah, Pak, kata Allah Azza wa Jalla, ada tetangga kamu yang sakit, kenapa kamu tidak jenguk dia? Menjenguk orang yang sakit, aku ada di situ, berarti sama dengan menjenguk aku, kata Allah, Pak. Cuman kalau kita jenguk orang nggak usah nanya Allahnya ada di mana, cari-cari nggak pernah ketemu. Cuman kalau kita jenguk orang, Pak, itu sama dengan menjenguk Allah. Jadi Allah sedang membuat majas, Pak, kiasan. Kalau ada orang sakit, ya dijenguk, itu sama menjenguk saya, kata Allah. Nggak harus jenguk Allahnya, Pak, yang sakit saja. Terus kata Allah, Pak, di lafaz berikutnya, wahai hambaku, saya lapar dan kalian tidak mau ngasih makan sama saya. Hamba nimpalin, Pak, ya Rabb, gimana saya mau ngasih makan engkau? Engkau kan Tuhan yang maha perkasa. Kata Allah Azza wa Jalla, tetanggamu banyak yang lapar, kok nggak dikasih makan? Dua, Pak. Sampai haus, Pak, wahai hambaku, aku haus dan kalian tidak memberikan minum kepadaku. Ditimbalin lagi sama hamba-hambanya, Pak, bagaimana kami ngasih minum kepadamu ya Rabb? Maka kata Allah Azza wa Jalla, banyak orang yang kehausan di sekitarmu dan engkau biarkan mereka kehausan tanpa engkau berikan minuman. Diksinya gini, Pak, berkorban kepada Allah pemanfaatannya untuk manusia secara umum. Bapak sembelih kambing, Pak, maka kata Al-Quran, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha. Ke Allah, Pak, nggak sampai dagingnya, darahnya pun nggak sampai ke Allah. Daging itu sampainya kepada umat muslim. Allah nggak butuh dagingnya, Pak. Jadi Allah Azza wa Jalla yang menegaskan pengorbanan kepada Allah, pengorbanannya kepada sesama muslim. Itu pengorbanan. Jadi nggak usah aduh ini berkorban untuk Allah. Tetap kembalinya kepada orang-orang muslim. Kalimatnya betul, pengorbanan untuk Allah Azza wa Jalla, tapi alokasi hewan kurbannya untuk orang-orang miskin. Jadi saat Bapak Ibu punya kurban, di-share kepada orang yang butuh, Pak, ini garis bawahi, kepada orang yang butuh, maka itulah yang disebut pengorbanan kepada Allah. Satu, Pak. Yang kedua, ketika Bapak Ibu kurban dan menghadiahkan hewan kurban, daging kurbannya kepada orang yang berkecukupan, kalau sodakoh buat yang miskin, kalau hadiah buat yang berkecukupan, maka itulah pengorbanan. Karena fungsi kurban tiga, Pak. Dinikmati oleh yang kurban, dibagi sepertiga untuk yang miskin, dan sepertiga sebagai hadiah. Jadi orang kaya dapat, orang miskin apalagi. Saya tanya dulu, Pak. Orang kaya
sekilo, orang miskin sekilo, orang kaya anaknya 2, orang miskin anaknya 10. Gitu nggak cara bagiin kurban, Pak? Yang udah-udah nih, saya ulang. Orang kaya dapat sekilo, orang miskin dapat sekilo, orang kaya anaknya 2, orang miskin anaknya 10. Gitu nggak cara bagiin kurban kita hari ini? Adil nggak, Pak? Kenapa nggak adil? Terus gimana dong? Terus gimana, Pak? Terus gimana? Saya kasih contoh, Pak. Saya tanya dulu nih sama hadirin semua. Nabi SAW ini masih sejarah, Pak. Bagiin kurban gimana caranya, Pak? Dikiloin sekilo-sekilo, dikantongin, terus kasih kupon. Di zaman Nabi ini, gitu? Hah? Ayo, ini gimana, Pak? Ada nggak kita pernah baca data cara Nabi bagiin kurban? Caranya gimana? Onta disembelih, Pak, sapi sembelih, kambing sembelih, terus diapain tuh hewan yang udah disembelih sama Nabi ini? Gimana cara baginya, Pak? Dikiloin. Yakin nih, Pak nih? Ayo, pakai gantingan. Mana? Nah ini nih, salah satu riwayat, Pak, yang saya baca. Onta udah disembelih, dikulitin. Orang Mekah, Pak, urusan ngulitin jago. Merem juga bisa tuh. Kenapa? Karena mereka punya home industry ngurusin kulit. Kalau di Indonesia kayak di mana? Sukaregang. Aduh. Nah, itu udah mainannya kulit, Pak. Mainannya kulit. Pokoknya kulit mau diapain seperti apa jago lah. Merem aja ngelepasin kulit dari badan sapi, badan onta gampang. Kenapa? Udah biasa ngurus kulit. Kalau kita kan beda, Pak. Setahun sekali kan keahlian itu dipakai. Akhirnya kulit rusak semua tuh. Bolong, sobek, ada macam-macam dah itu. Akhirnya kan gak laku kalau dijual kan gitu. Ini kalau kita nih, kalau Nabi Muhammad dan umatnya, Pak, di zaman dulu di Mekah itu sudah settle dengan aktivitas ngelepasin kulit. Nah ini cara Nabi, Pak, Shallallahu Alaihi Wasallam. Onta dipotong-potong biasa aja, Pak, nggak dipotong cacah kecil-kecil segede-gede jari. Potong biasa saja, persendian potong-potong-potong, kulit ditaruh, Pak. Nabi ngasih pengumuman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, siapa yang butuh daging onta ambil sesuai kebutuhan. Siapa yang butuh kulit ambil kulit. Mungkin daging masih banyak, Pak, di rumahnya. Dia cuma butuh kulit. Buat apaan kulit? Buat home industry. Bisa jadi tempat minum, bisa jadi bungkus kasur, bisa jadi alat menulis, bisa jadi mantel, bisa jadi jaket, macam-macam kebutuhannya. Home industry orang-orang Mekah, Pak. Dulu belum ada musim-musim Tupperware, belum ada ya. Jadi malum lah kalau minumnya pakai kulit gitu. Nah dibikin kerupuk nggak ada juga, Pak. Nggak ada. Nggak ada industri kerupuk soalnya, Pak. Kerupuk kulit, Pak. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka sahabat, Pak, mendekati kurban baik daging maupun kulit. Mereka ngambil sesuai kebutuhan, Pak. Ada yang ngambil untuk 2 hari, tapi anaknya 5, sesuai kebutuhan. Ada yang ngambil untuk 2 hari atau 3 hari lah, 4 hari lah ya, 10, 11, 12, 13, tapi anaknya 5, ya nyesuaiin. 4 hari tapi buat 2 orang, nyesuaiin. Itu kebutuhan yang jadikan standar oleh Nabi. Bukan gantingannya, Pak, bukan kiloannya, tapi kebutuhannya. Karena bisa jadi antara satu rumah dengan rumah yang lain beda kebutuhannya. Ada satu rumah, Pak, seumur-umur makan daging cuma nungguin kurban. Ada, sama tahlil nanti. Temu lagi, Pak. Kalau nggak ada itu nggak makan daging. Mereka jelas lebih prioritas, Pak. Bahkan ada satu kampung, Pak, di negeri Indonesia tercinta ini yang mayoritas muslim, ada satu kampung yang belum pernah melaksanakan kurban selama kampung itu ada. Nggak ada yang mau kurban, Pak, di situ. Di tengah kita berlimpah daging, di sono sepi, Pak, daging.
Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Nabi sesuai kebutuhan. Itu penekanannya. Cuman, Pak, ini cuman nih, ada cumannya nih, Pak. Sekali lagi ada cumannya. Kalau Masjid Asy-Syamil potong sapi, potong unta, potong kambing terus diumumin, ada yang mau ngambil sesuai kebutuhan silakan ambil. Berabe Pak urusannya, Pak. Saya pastiin berabe tuh. DKM gigit jari, Pak. Kenapa? Beda mental. Kalau zaman sahabat, Pak, orangnya tahu diri, ngambil betul-betul sesuai kebutuhan. Kalau umat hari ini, ada yang bawa mobil kolbak, ditanya, Pak sesuai kebutuhan Pak? Ya ini buat setahun Pak, kebutuhan saya. Setahun kebutuhan. Hadirin khatiman rahimakumullah, beda mental. Maka para ulama bikin ijtihad. Ijtihadnya apa? Kalau begitu gantingannya samain. Itu mulainya tuh Pak tuh. Biar kita samakan saja gantingannya, kiloannya, biar tidak ada lagi yang namanya ketimpangan hak pembagian daging. Cuman nanti ada gini Pak, ini bagi yang jadi panitia, coba cari yang betul-betul membutuhkan. Yang betul-betul membutuhkan. Itu jadi penekanannya Pak. Jangan sampai asal ngasih. Dan sesuaikan kalau perlu, datanya lebih valid. Rumah A, bapaknya bapak fulan, anaknya ada 5, pekerjaannya serabutan. Kasih lebih nggak apa-apa Pak. Nggak ada ketentuannya harus sama, nggak ada. Di zaman Nabi malah pastinya beda, karena sesuai dengan kebutuhan. Kita samain timbangannya karena merasa inilah yang paling adil yang bisa kita lakukan Pak. Karena rata-rata orang membagikan kurban tidak mengidentifikasi siapa penerimanya. Yang penting kupon disebar. Yang datang kadang-kadang pakai motor Mio, gelangnya 5, cincinnya 4. Ya boleh-boleh saja sih, nggak ada masalah. Anggap aja hadiah kan. Tapi kalau semuanya begitu, yang butuh malah nggak kebagian. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ini menjadi sejarah yang harus dipahami Pak. Nabi standarnya bukan sama rata, tapi sesuai kebutuhan. Penekanannya itu. Bisa jadi antara satu dengan yang lain tidak sama, karena kebutuhan jarang orang yang sama Pak kebutuhannya. Poinnya ini Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Tambahan berikutnya Pak. Ustadz, bagaimana memahami ibadah kurban sebagai esoterik bagi kita sebagai umat muslim? Kalau puasa Pak, saya pernah sampaikan tuh bicaranya pengendalian diri. Kita self control. Terus kalau kurban apa dong Ustadz? Saya ingin perjelas ini Pak. Ini Masya Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kurban itu sedang mengajarkan Bapak Ibu itu lebih mendahulukan kepentingan Allah atau kepentingan pribadi. Itu kurban Pak. Kurban sedang melatih kita nih, melatih diri kita umat muslim mau mendahulukan Allah atau kepentingan pribadi. Kira-kira jawaban idealnya apa Pak? Kita mentingin siapa? Jawaban idealnya apa? Kalau ditanya kita mau mentingin siapa nih? Kepentingan Allah, kepentingan pribadi? Jawabannya kepentingan Allah. Itu kan jawaban ideal Pak. Allah. Prakteknya Pak ini. Karena dilema itu pasti akan datang Pak, ujian itu pasti akan datang. Maka dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Kemudian ditinggalkan Pak oleh Allah, la yuftanun, sebelum diuji. Maka orang yang sudah menyatakan iman pasti diuji Pak. Dibikin dilema hatinya, dibikin ada pertentangan hatinya. Saya kasih contoh Pak, bagaimana Nabi Ibrahim mampu secara konsisten mendahulukan kepentingan Allah. Saya ulang Pak, Nabi Ibrahim mampu mendahulukan kepentingan Allah secara konsisten. Contoh kasus Pak, Nabi Ibrahim sudah punya anak Ismail Pak. Sudah punya anak tuh, selesailah. Nabi Ibrahim punya istri Sarah, belum punya anak. Sebelum lahirnya Nabi Ismail Pak, sebelum lahirnya Nabi Ismail, ketika nikah dengan Sarah, sebelum nikah dengan Hajar berarti ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan saya anak ya Allah. Masa saya sama Sarah gak punya anak sama sekali? Dakwah ini dakwah risalah kenabian, dakwah tauhid harus tetap jalan. Masa saya gak punya anak? Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim Pak, bukan bahasanya pengen lagi Pak, udah ngebet pengen punya anak untuk melanjutkan risalah
kenabian. Ngebet Pak, udah mentok pokoknya harus punya anak sebelum nikah sama Hajar. Singkat cerita, nikah dengan Hajar, lahir anak bernama Ismail. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, bapak yang sudah lama menanti-nanti hadirnya buah hati, Allah berikan anak. Senang nggak Pak? Kayak gimana senangnya? Kayak gimana Pak senangnya? Sudah ngebet pengen punya anak, lahir anak laki-laki. Kayak gimana Pak senangnya? Allah uji Ibrahim. Udah punya anak nih Ibrahim Pak. Allah uji, mendahulukan Allah atau anak. Kata Allah, Ibrahim, anak ente no yang baru lahir, jangan tinggal di Yerusalem, jangan kumpul bareng ma ente. Kaget Pak Ibrahim. Terus harus dibawa kemana? Taruh di Mekah. Ibrahim Yerusalem Pak, Mekah di sini nih, jadi utara selatan. Utara itu Yerusalem, selatan Mekah. Sam atau Yerusalem, Mekah, Yaman, tengah-tengah. Kata Allah, tempatkan di kota Mekah. Bingung Pak. Sudah pengen punya anak, di level ngebet, lahir anak harus dibuang dalam tanda petik. Gimana perasaan Ibrahim? Pilih Allah, pilih anak. Padahal ngebet Pak, pengen punya anak, buang. Ibrahim dilema Pak. Sampai akhirnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Al-ayah, surat Ibrahim ayat 37. Ibrahim pasrah Pak, ya sudahlah, saya dahulukan Allah, titik. Ismail Pak sama Hajar dibawa ke kota Mekah. Dibawa Pak ke Mekah, dianterin sama Ibrahim. Tinggal ente berdua di sini. Kata Hajar, sini Bang. Kota Mekah Pak saat itu belum ada penduduk. Jangan dianggap kayak Jakarta Pak. Kalau IKN ada penduduknya nggak itu? Ada ya? Ada. Wah, itu nggak bisa jadi contoh ya, nggak bisa. Nggak ada penduduknya sama sekali Pak. Kosong melompong. Datang Hajar, datang Ismail, diem berdua di sini. Kata Hajar, Bang, yang bener aja Bang, ini kagak ada orang di sini, kagak ada tempat belanja, gak ada tempat sumber air, gak ada warung makanan, warteg, warsun, gak ada. Gimana ceritanya harus tinggal berdua Pak? Satu perempuan dan satu bayi yang baru lahir. Logika manusia mana yang bisa menerima fakta inilah? Bapak tempatin istri ke kampung aja, jauh usah ke tempat gersang kering kelotang kayak Gunung Sahara Pak, ke kampung saja, nggak usah dikasih ATM, nggak usah dikasih duit. Mau nggak tuh istri Pak? Berantem Pak di jalan, cakar-cakaran ujung-ujungnya nih. Padahal cuma ke kampung doang, jauh akses dari kota, tapi nggak dikasih uang, dikasih apa-apa ya. Tinggal sono, padahal ada pohon pisang, ada pohon jambu, masih banyak yang bisa dimakan Pak. Hajar datang ke Mekah Pak, nggak ada pohon berbuah di situ, kering kerontang Pak, air aja nggak ada, Zam-zam belum ditemukan Pak. Logikanya nggak ketemu, tapi Ibrahim yakin ini perintah Allah. Ketika Ibrahim pamit, Hajar ngejar Pak, Bang mau kemana ya Bang? Yang bener aja Bang, masa tinggal berdua nih Bang? Ibrahim masih jalan aja, Bang kagak disimpenin apa-apa ini, apa kayak ATM gitu. Ibrahim masih jalan sampai akhirnya kata Hajar, alaihissallahu amarona Bang, ini perintah Allah Bang. Maka jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, bala, iya. Maka Hajar bilang, jika ini perintah Allah Bang, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan mengecewakan kami. Bismillah, selesai Pak, itu kalimat penutupnya. Ibrahim pulang, bisa Bapak bayangkan perasaan Bapak nih yang baru punya anak. Lah sebelum punya anak Pak, sampai nangis-nangis pengen punya anak, doanya manteng ke Allah, Robbi habli minasid. Udah brojol, suruh ke Mekah. Dahuluin Allah atau anak? Kecintaan kepada Allah tidak boleh ternodai kecintaan terhadap selain Allah. Harus bersih. Ibrahim harus di kualitas itu, di mana kecintaan kepada Allah original, tidak terkontaminasi oleh kecintaan apapun, harus bersih. Dan Ibrahim diuji.
Ujiannya sukses Pak, berhasil, excellent. Bapak yang sudah jauh dari anak Pak, dan yakin anaknya masih ada, kira-kira pengen ketemu atau nggak pengen ketemu? Kang Emil saja Pak, putranya sudah nggak ketemu berapa hari nih? 8 harian lebih. Kemungkinannya selamat sangat kecil. Kang Emil sudah ikhlas. Kira-kira masih nungguin kabar nggak pencarian tim? Masih Pak. Padahal sudah logikanya udah masih nggak ada Pak. Nggak bakalan ketemu. Tapi harapan masih ada Pak. Itu yang sudah ketahuan susah ditemukan. Lah ini Ismailnya masih ada Pak di Mekah. Ibrahim bisa dibayangkan Pak, tiap malamnya, tiap paginya, tiap siangnya, biasanya ngomong anak, biasanya gendong anak, nggak ada itu perasaan Ibrahim. Tapi ini demi mendahulukan kepentingan Allah. Dalam konteks kita Pak, Bapak siap gak ngelepas anak masuk pesantren? Siap. itu tuh. Kita makan gak harus buang ke Mekah Pak. Gitu. Taruh di pesantren. Tiap malam, bocah nih kalau di rumah nih lagi bercanda. Ya akhirnya Pak, yang sering nangis bapaknya bukan anaknya. Anaknya anteng aja di pesantren itu. Bapaknya yang nangis itu, sama ibunya yang nangis. Mana yang kita akan dahulukan? Ini konteks ya pesantren lain, nggak terlalu linear Pak. Saya balik lagi Pak ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Pak tahu ada Ismail, beberapa kali dijenguk Pak, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Di usia 13 tahun Pak Nabi Ismail, usia 13 itu anak SMA ya, anak SMP. Tapi kan SMP zaman dulu udah dewasa Pak ya, sudah dewasa lah. Dalam bahasa Al-Quran, falamma balagho ma'ahus sa'ya. Sa'ya itu udah dewasa, udah bisa diajak main sama bapaknya atau kerja sama bapaknya. Itu sa'ya Pak. Surat As-Saffat ayat 102. Ibrahim ketemu dengan anaknya Pak, di usia sudah dewasa. Udah disuruh-suruh Pak sama Ibrahim. Nah, ayo kita tinggiin Ka'bah. Nah, ayo kita bantuin ibu. Pokoknya asyik lah Pak. Bisa Bapak bayangkan, anak seorang petani misalkan, anaknya sudah bantuin bapaknya tani. Anak seorang pedagang, bapaknya pedagang, anaknya sudah bisa bantuin dagang. Itu bapaknya seneng Pak, karena ada orang yang bisa backup. Lagi akrab-akrabnya, lagi asik-asiknya ngobrol Pak sama anak yang bernama Ismail. Seneng nih ketemu anak, diuji lagi Pak. Ini jangan-jangan terkontaminasi nih cinta sama Allah nih. Gara-gara sudah dekat lagi sama anak, diuji lagi Pak. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim, inni ara fil manam anni azbahuk. Kata Ibrahim, udah ketemu, lagi asik-asiknya Pak, lagi sayang-sayangnya, suruh disembelih Pak. Kita aja lagi sayang-sayangnya ditinggal kan sakit hati itu. Ini lagi sayang-sayangnya harus disembelih Pak, bukan ditinggal doang. Bisa bayangkan perasaan Bapak tuh. Seorang bapak Pak Ibrahim, seorang bapak, anaknya harus disembelih Pak, sama tangannya sendiri. Gimana Pak perasaannya itu? Tangan mana yang akan kuat pegang pisau untuk menyembelih leher anaknya di saat sejak kecil tidak bisa ketemu, tidak bisa memaksimalkan kasih sayang kepada anaknya? Tangan mana yang bisa kuat Pak? Kalau agak gemeteran itu. Ibrahim Pak mikir panjang, ya Allah ini gimana ya? Setan datang Pak, jangan Ibrahim, ini perintah ngaco, perintah tidak manusiawi nih, tinggalkan perintah ini. Kata setan Pak. Kata Ibrahim, orang ini perintah Allah kok ngaco. Diambil batu, dilempar setan menjadi ibadah jumroh. Jumroh dari situ Pak. Dilempar setannya, pergi loh. Ini perintah Allah. Ibrahim Pak akhirnya menyembelih Ismail. Tadi layak diganti sama domba karena sudah pasrah. Poinnya Pak, dahuluin Allah atau anak. Ibrahim sukses Pak mendahulukan Allah. Maka setiap ujian yang Nabi Ibrahim Pak, pasti ujiannya antara dua, kepentingan Allah atau pribadinya Ibrahim. Dan saat Ibrahim mendahulukan kepentingan Allah, Bapak Ibunya Allah muliakan, maka Allah memberikan sebuah reward buat Nabi Ibrahim. Ada hadiahnya Pak. Saya kasih ilustrasi Pak. Kita ngejar perempuan Pak, ini lagi bujangan ya. Kita ngejar perempuan Pak buat jadi istri. Pokoknya calon istri kita nih yang kita incer, dia butuh apa kita kasih,
dia mau apa kita kasih. Pokoknya semuanya all out buat beliau. Si perempuan tahu Pak pengorbanan kita, tahu perjuangan kita, karena perempuan suka diperjuangkan. Kalau nggak percaya tanya aja Pak ibu-ibu. Pokoknya perempuan tahu kalau kita ini sudah memperjuangkan dengan banting tulang Pak. Saya tanya, perempuan itu tahu perjuangan kita, tahu pengorbanan kita, kira-kira berbalik gimana Pak? Yang benar lah perempuannya, jangan yang nggak benar. Balik mencintai Pak. Apalagi dalam konteks rumah tangga, suami istri. Suami sudah mengorbankan apapun untuk istrinya, maka istrinya akan memberikan cinta yang lebih untuk suaminya. Itu rumus manusiawi Pak. Bapak ibu yang Allah muliakan, mendahulukan Allah di setiap momen, mendahulukan Allah di setiap kesempatan. Fokus ke Nabi Ibrahim Pak. Ibrahim selalu mendahulukan Allah di setiap momen, tiap kesempatan, tiap waktu, tiap perintah Pak. Maka Allah balas apa yang telah Nabi Ibrahim berikan untuk Allah. Allah sebutkan Pak dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka Allah menjadikan Ibrahim sebagai seorang kekasih. Hanya satu nabi Pak yang punya gelar Al-Khalil, Ibrahim. Gak ada yang lain. Hanya Ibrahim. Itu hadiahnya. Hanya orang yang selalu mendahulukan Allah yang akan Allah dahulukan. Hanya orang yang selalu memberikan porsi yang besar bagi Allah yang akan Allah berikan porsi yang besar untuknya. Fazkuruni azkurkum. Siapa yang diingat oleh Allah Pak? Yang suka ingat Allah. Kalau ingat Allah, Allah ingat. Pentingin Allah, pentingin Allah, pentingin kita. Sampai pada dalam hadis Nabi ini sebagai penutup, udah jam 1, sebagai penutup. Hadis Nabi SAW. Nabi naik keledai. Ibnu Abbas masih kecil Pak waktu itu, usia 6 tahunan, dibonceng sama Nabi. Ayo ikut, kata Nabi. Lagi dibonceng Pak sama Nabi SAW. Nabi ngasih nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, ya gulam, anak kecil, ihfadillaha yahfazka. Ente jaga hak-hak Allah, Allah jaga hak-hak ente. Jadi mulailah dahulukan kepentingan Allah agar Allah mendahulukan kepentingan kita. Dalam hadis yang lain Pak, bangun tidur nih, bangun tidur. Hadis Nabi Pak nih, bangun tidur pagi-pagi jam 4-nya, jam setengah 5-nya atau jam setengah 4-nya. Apa yang pertama kali kita pikirkan? Hak Allah atau hak milik kita Pak? Kata Nabi nih, kalau bangun pagi-pagi yang pertama kali difikirkan adalah hak Allah. Apa itu? Salat. Ambil air wudu, salat. Itu yang pertama kali difikirkan. Allah berikan ketenangan, Allah berikan kecukupan, Allah berikan kenyamanan. Itu janji Allah buat yang begitu Pak. Tapi kalau yang difikirkan kepentingan kita dari Allah, mikirin A, mikirin B, mikirin C, gaji segala macam Pak. Maka kata Nabi SAW, maka hari itu akan jadi hari yang bikin pusing, bikin rumit, bikin mumet urusannya Pak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kurban Kak sedang mengajarkan kepada kita semua mana yang mau kita dahulukan kepentingannya, Allah atau pribadi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup ada pertanyaan barangkali silakan. Oh, ini yang fenomena ini sebetulnya ini fenomena udah lama. Jadi, pertanyaan juga udah banyak. Selain Ustaz yang mengenai kurban, tapi kalau kurban itu tadi untuk dikonsumsi 10, 11, 12, 13, 4 hari. Itu kan ada sekarang yang kurban dikirim ke daerah misalkan yang jauh, ke Papua, kemana, atau ke Palestina dalam bentuk kaleng. Kornet. Itu kornet dan lain-lain. Nah ini secara fikih hukumnya gimana? Baik. Hadirin ikhwati rahimakumullah, perlu saya garis bawahi Pak ya. Ini garis bawahi.
Yang diatur oleh syariat 10, 11, 12 dan 13 itu adalah waktu penyembelihan. Tanggal 10 dikenal dengan Yauman Nahr, hari penyembelihan, hari mengalirkan darah. Fasholli li rabbika wanhar. Yauman Nahr, hari penyembelihan. Itu tanggal 10-nya, Pak. 9 kita puasa, 10 kita motong. 11, 12, 13 ayyamut tasyriq, hari di mana kita tidak boleh puasa. Jadi yang disyariatkan waktu penyembelihan. Saya ulang, yang disyariatkan waktu penyembelihan. Tanggal 10, 11, 12, 13 khilaf bainal ulama. Kenapa khilaf bainal ulama? Karena sebagian ulama memahami hari tasyrik, Pak. 3 hari kan hari tasyrik 3 hari, Pak. Ngitungnya dari tanggal 10. Jadi hari tasyrik kan 3 hari, tapi ngitungnya dari tanggal 10, 11, 12. Nah, itu yang pasti disepakati, Pak. Ketika ngitungnya dari tanggal 11, 12, 13 diperdebatkan, gitu maksud saya. Makanya saya tidak anjurkan nyembelih di tanggal 13. Karena diperdebatkan. Kita harus keluar dari perdebatan para ulama, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sekali lagi saya tegaskan, yang disyariatkan penyembelihannya. Adapun pendistribusiannya tidak disyariatkan. Silakan cek, Pak. Tidak disyariatkan penyembelihannya. Ustadz, ada hadis tidak boleh nyimpen daging kurban lewat dari 3 hari. Hadisnya ada, Pak, tapi baca konteks sosialnya. Karena hadis yang Nabi keluarkan rata-rata terikat dengan konteks sosial dan politik. Kapan hadis itu disampaikan? Dan jangan hanya mengandalkan teks, lihat juga dong konteksnya, kapan itu disampaikan, ketika apa disampaikan. Ternyata hadis larangan menyimpan daging selama 3 hari di rumah dilarang oleh Nabi di saat musim paceklik, di mana orang kalau dibiarkan oleh Nabi nyimpan daging lama-lama takutnya jadi pelit. Maka kata Nabi, keluarkan dagingnya, bagikan sama orang-orang, biar tidak ada yang disimpan lewat dari 3 hari. Itu kronologisnya, Pak. Bukan tidak boleh disimpannya. Nanti kalau sudah kondisi stabil, aman, gemah ripah loh jinawi, kembali boleh disimpan, dijadiin dendeng juga silahkan, diasepin gitu, Pak. Jadi hadis itu betul ada larangan, tapi larangannya terkait dengan konteks keadaan sosial dan ekonomi yang saat itu terjadi. Nggak ada alasan ekonomi itu, maka tidak berlaku hukumnya, Pak. Maka dalam kaidah usul fikih, al hukmu yaduru bi'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung dengan ilatnya, alasannya. Alasan hukumnya apa? Kok dilarang oleh Nabi? Ada alasannya, ada hukumnya, Pak. Nggak ada alasannya, tidak ada hukumnya, itu maksudnya. Oh, sekarang saat udah nggak musim paceklik, berarti tidak berlaku hukum itu. Karena saat itu diberlakukan ada musim paceklik. Nah, karena tidak disyariatkan pendistribusiannya, terlebih, Pak, mohon maaf, terlebih beberapa hewan kurban banyakkan disembelih di kota-kota besar. Tadi pas saya sampaikan, ada kampung, Pak, yang belum pernah kurban seumur-umur kampung itu ada. Bapak cek deh. Kampungnya kampung Islam, ada masjidnya, jamaah sholat banyak. Ditanya suka kurban tiap tahun? Nggak ada. Yang model-model begitu, Pak, yang model-model begitu kan harus menerima dukungan, support supaya mereka bisa kurban. Ini curhat, Pak, ini curhat beneran. Kampung saya itu tidak ketemu kurbannya. Paling mentok kurban 1 kambing, 2 kambing. Akhirnya saya datang ke tokoh di kampung saya, ustadznya lah. Saya bilang, Ustadz, kan kita bisa nabung. Kita bisa nabung. Jadi tahun depan, Pak, kita mau kurban, nabungnya sekarang gitu, Pak. Gimana ngaturnya? Ya tinggal nanti ditagihin aja ke orang-orang. Nanti ada tugas yang nagih, ada yang sehari 2.000, 3.000, 5.000, terserah, yang penting dia nabung. Singkat cerita, Pak, sekarang rutin 1 sapi setiap tahun. Pakai nabung. Tapi ada stimulusnya, stimulus dulu, intinya begitulah, Pak. Ada yang menstimulus, nanti didukung dengan strategi, didukung dengan teknis, sehingga akhirnya bisa kurban 1 kali dalam 1 tahun, sapi misalkan gitu. Itu cara, Pak, cara.
Karena kita tidak bisa mendistribusikan secara utuh Pak, daging kurban karena terikat dengan waktu, nanti takutnya bau jadi bangke, maka dimunculkanlah produk yang bernama kornet supaya kornet bisa menjangkau jarak yang jauh tanpa merusak kualitas daging yang kita serahkan. Muncullah beberapa praktek di tengah-tengah muslim Indonesia dan juga luar negeri Pak, di Arab, daging kambing kornet kirim Suriah, kirim Palestina, kirim India misalkan begitu. Kita juga bisa Pak, sapi masukin kornet, kirim Papua, kirim ke daerah-daerah yang susahlah dijangkau Pak oleh Indonesia sendiri Pak, ke daerah-daerah kirim. Itu boleh, sah-sah saja Pak, karena tidak disyariatkan pendistribusiannya. Maka karena tidak disyariatkan, kembali kepada kebutuhan masyarakat, kembali kepada keadaan masyarakatnya. Jika memang harus pakai kornet, kirim kornet. Ustadz, saya mah nggak usah kornet, masyarakat saya mah nggak suka kornet, kirim sapinya aja. Ngirim sapi ongkosnya mahal Pak, apalagi PMK sekarang susah keluar tuh sapi. Susah keluar Pak sapi dengan PMK. Nggak tahu tuh PMK-nya dari mana, ujuk-ujuk rame aja PMK pas mau kurban. Kirim uangnya Pak, 15 juta kirim. Harga sapi di situ berapa? 15 juta. Dapat beli sapi di situ. Video call. Yang kurbannya 7 orang, sebutin namanya, fulan, sembelih, bismillahi Allahu Akbar, video call. Selesai, itu jadi bukti bahwa sapi kita dikirim ke daerah, uang yang ditransfer, tapi sapinya tetap disembelih di sana. Caranya banyak Pak sekarang. Ustadz susah video call, zooman Pak, kayak zoom itu, zoom ke layar gitu. Kita mendistribusikan sapi ke 10 daerah dan masing-masing 10 daerah ada zoomnya. Kita bikin layarnya Pak, ini zoom daerah A, B, C, D. Yo sembelih, kambing berapa situ? Kan bisa begitu Pak sekarang. Rekam zoomnya, nanti tampilkan dalam bentuk presentasi dalam pelaporan terakhir, kan bisa begitu Pak. Kalau mau begitu caranya, mau dibikin kornet silahkan, kirim uangnya, beli sapi di sana, monggo. Atau Ustadz kami kumpulkan sapinya di Jakarta, nanti kami kirim ke daerah-daerah, silahkan, monggo Pak. Yang jelas distribusikan daging ini kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Nah, kornet hadir untuk menjangkau itu. Jadi sah-sah saja karena pendistribusian tidak disyariatkan. Penyembelihan betul dibatasi. Yauman nahar tanggal 10, 11, 12, 13. Itu waktu penyembelihan, bukan waktu pendistribusian. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Baik. Dia muslim? Belum, tapi mau Islam. Cuman belum bisa kurban gitu ya. Daging. Vegetarian gitu ya. Oh ya, baik. Baik, makasih Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Pertama gini Pak ya. Apakah di zaman Nabi ada kurban sapi? Jawabannya ada Pak. Cuman memang jumlah orang yang ternak sapi di zaman Nabi terutama Madinah tidak sebanyak yang ternak onta. Tetap ada, makanya disebut bahimatul an'am. Itu sapi, onta dan kambing. Cuman memang ini bicara dominan saja. Yang dominan di Madinah, di Mekah itu kurban kalau nggak kambing ya onta itu aja Pak. Sapi tetap ada, cuman yang dominan kambing sama onta. Jadi itu satu poin. Yang kedua, jumlah maksimal Pak. Jadi harus pakai jumlah maksimal ya. Untuk kurban sapi jumlah maksimal 7. Lewat 7 nggak boleh. 8, 9, 10 nggak boleh. Harus maksimal 7.
Itu maksimal, Pak. Kalau ada jumlah maksimal harus 7, berarti ada jumlah minimal. Minimalnya berapa orang? 1. Boleh 1 orang kurbannya 1 sapi, boleh, Pak. Sangat dibolehkan. Ustadz, saya ngasih kambing menanggung. Ada sapi harga 50 juta, 80 juta, 100 juta, 2 ton, Pak. Saya mau kurbannya sapi 100 juta dengan timbangan 2 ton, silahkan. Maksimal 7, minimal 1. Ternyata, Pak, 1 orang gak sanggup. Dia cuma punya duit 50 juta, pengen kurban yang 100 juta. Dia ngajak temennya, bro, patungan dong sama gue, steng-steng 50-50. Yang diajak mau, boleh berdua, boleh, bahkan maksimal 7, minimal 1. Di tengah-tengah tentu boleh, mau 2 orang, mau 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, net selesai. Itu sapi, Pak. Jadi kalau ada yang mau kurban sapi berdua doang, sah-sah saja, Pak. Harga sapi misalkan sekarang standar lah ya, standar sapi sekarang itu 20 juta misalkan, ukuran biasa, Pak, kurang dari 300 kilo. Terus harganya 20 juta, dibagi berdua 10-10 selesai, sah-sah saja. Gak harus 7, Pak. 7 itu maksimal, bukan berarti harus 7, Pak. Kalau ada orang yang kemudian, Ustadz, 1 sapi itu 1 orang kena berapa kalau pengen 1 sapi? 4 juta, Pak. Keluarga saya rata-rata kaya-kaya, Ustadz, gimana kalau 7 juta per orang? Ya berarti gak usah 7 orang, Pak, dengan harga sapi segitu gitu. Kecuali kalau harga sapinya digedein, itu yang persoalan. Tapi intinya harga sapi patungan sapi maksimal 7, minimal 1. Di antara keduanya sah-sah saja. Mau 4, mau 5, mau 6, mau 3, mau 2, yang penting sapinya ada dan dibeli. Ya kalau nggak dibeli kan nggak bisa kurban. Ada sapinya, ada di mana? Di warung. Susah, nggak jadi kurban dong. Dibeli dong gitu. Mau sama 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 7 orang, terserah. Onta pada khilaf bainal ulama. Onta itu menurut sebagian ulama maksimal harus 10 orang, net 10, Pak, bukan 7, net 10. 1 orang boleh, Pak. Jadi prinsipnya gini, Pak, kurban itu 1 ekor kambing, sapi atau unta. Yang belinya harus berapa orang? Pastinya masing-masing punya aturan. Kambing, Pak, maksimal 1 orang. Sapi maksimal 7 orang. Onta maksimal 10 orang. Jadi bahasanya maksimal, Pak. Maka kambing gak boleh patungan, karena itu sudah maksimal 1 orang. Kalau sapi boleh patungan, maksimal 7 orang. Gitu loh cara memahaminya, Pak. Bukan berarti sapi harus 7 orang, enggak, maksimal. Kurang dari 7 pun enggak jadi masalah, Pak. Kambing maksimal 1 orang. Kalau setengah orang, Ustaz, enggak ada. Setengah orang mah enggak ada, Pak. 1 orang monggo, Pak. Gitu, Pak ya. 1, Pak, nih. Yang beli sapinya minimal 1 orang, yang beli hewan kurbannya minimal 1 orang untuk sapi dan onta, maksimal 7 untuk sapi, 10 untuk onta. Untuk kambing khusus maksimal 1 orang yang belinya, yang ngeluarin duitnya. 1, Pak, nih, 1 poin yang ngeluarin uangnya. Ustadz, saya tiap tahun kurban. Hari ini aja saya kurbannya kadang sapi, kadang kambing. Saya lihat tetangga saya nggak pernah kurban, Ustadz. Boleh tidak saya beliin kambing, saya kasih ke tetangga saya, biar dia bisa kurban. Yang beliin siapa, Pak? Saya. Yang kurban? Tangga. Boleh begitu? Boleh. Kita dapat pahala sedekah, tetangga kita dapat pahala kurban. Jadi kita ngasih hadiah nih, kambing, Bang, sini, Bang. Kagak pernah kurban, Bang. Ya elah, Pak, boro-boro kurban. Gaji aja menggap-menggap ini buat bulanan. Gimana mau kurban? Tapi pengen kurban. Ya Allah, Pak, pengen banget kurban. Saya lagi nabung itu, baru ada 100.000 misalkan. Duitnya siniin, Bang, 100.000. Buat apaan, Pak? Ya katanya pengen kurban. Yaudah, 100.000 diserahin ke saya kasih kambing 1 ekor, Pak. Sah begitu? Sah.
Terus tetangga saya bisa kurban, sah, kurbannya sah, sedekah saya sah. Jadi yang penting dibelinya sama satu orang, jangan patungan. Untuk kambing, saya ulang, untuk kambing tidak boleh patungan. Sapi boleh maksimal 7, onta boleh maksimal 10. Satu lagi Pak, datang nih ke masjid, ke panitia kurban. Pak, saya mau kurban sapi, mau kurban kambing. Atas nama siapa kurbannya? Kan ditanya Pak tuh. Atas nama siapa? Para ulama khilaf. Saya ulang Pak, khilaf bainal ulama. Beda pendapat. Imam Tirmizi dalam kitab sunannya Pak bikin bab khusus namanya babus syatil wahidi. 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Itu babnya tuh dalam sunan Imam Tirmizi. Hadis yang disampaikan, hadis Nabi menyembelih kurban, dan ini kurban atas namaku, keluargaku, dan juga umatku. Atas nama Pak. Yang beli kambing siapa tuh Pak? Di zaman Nabi ini Rasul, artinya Nabi sendiri yang beli kambing. Atas namanya buat siapa? Umatnya. Jadi beda Pak, yang beli sama atas nama itu beda domain, beda ranah. Bapak beli kambing atu, yang beli kambing siapa? Daniel Barkah, beli kambing Daniel Barkah. Pas ditanya atas nama siapa Pak kurbannya? Keluarga Daniel Barkah. Siapa aja Pak keluarganya Daniel Barkah? Istrinya Pak 1 atau 2? 1 aja Pak ya. Tuh. Anaknya 3, 1, 2, 3. Plus Daniel Barkahnya jadi 5 Pak. Suami, istri, anak 3. 1 keluarga kebagian pahalanya atas nama. Yang beli jangan patungan 5 orang Mas. 1 orang yang beli, saya Daniel Barkah, tapi atas namanya untuk 1 keluarga. Boleh? Boleh. Terlebih lagi bagi keluarga yang secara keuangan pas-pasan. Ustadz, di kampung saya jarang orang kurban. Kebetulan saya kaya raya. Boleh nggak saya kurbannya 1 kambing atas nama 1 keluarga? Boleh, tapi kebangetan. Terus gimana dong bagusnya? Jangan kambing dong kalau mau 1 kampung dapat dagingnya, tapi sapi. Yang beli Daniel Barkah Pak, sapinya sendiri. Ditanya atas nama siapa nih kurban sapi? Keluarga Daniel Barkah. Sama juga Pak. Beli kambing atu atas nama keluarga Daniel Barkah, beli sapi 1 atas nama keluarga Daniel Barkah. Jadi pilihlah yang gede sekalian. Kalau di 1 kampung jarang ada yang kurban. Ini sudah nggak ada yang kurban pakai alasan hadis ini. Udahlah, nggak usah banyak-banyak. Kan 1 keluarga boleh atu tadi. Ini motifnya apa nih? Motifnya emang karena apa nih? Bukan karena karena fikihnya nih Pak. Fikihnya memang ada, tapi faktor yang lainnya apa nih? Kalau memang pengen begitu caranya, jangan kambing dong, sapi keluarin. Jadi 1 keluarga 1 sapi, kelar Pak urusannya. 7 keluarga yang kaya-kaya 7 sapi Pak. Sekampung bisa dapat daging gitu. Beli 1 orang atas nama 1 keluarga. Itu pendapat di Indonesia Pak. Bukan gak paham ulama dengan fatwa itu, bukan gak paham. Cuman para ulama lihat fakta fenomena masyarakat masih butuh daging, maka one man, kalau kambing god ya Pak, one man one god. Nah, itu. Jadi 1 orang 1 kambing. 5 orang nih keluarga Daniel Barkah, 5 kambing jadinya. Kalau mau kurban 5-5-nya gitu. Itu fikih di Indonesia Pak. Bukan tidak paham 1 keluarga cukup 1 ekor kambing, cuman lihat fenomena masyarakat yang sangat butuh dengan daging, maka dianjurkanlah tiap orang gitu Pak. Kan itu sah-sah saja juga kan, kalau memang mampu silahkan. Atau cara saya tadi Pak, udah cukup aja 1 kambing buat 1 keluarga, yang lain ada yang kurban Pak? Nggak ada, keluarga saya doang. Jadi 1 kambing buat keluarga nih, iya ganti sapi Pak, itu saran saya. Biar cukup untuk 1 kampung. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.